Karena sesungguhnya di antara tanda kebaikan yaitu adalah ketika kita belajar dari penyesalan orang lain. Berapa banyak pebisnis ketika mereka sering gagal di dalam bisnisnya, mereka datangi, mereka ketuk pintu para pebisnis yang sudah sukses. Mereka bertanya, apa perkara yang harus dihindari ketika bisnis yang dulu mereka dapatkan ketika mereka masih merintis bisnis. Ternyata di situ kita akan belajar bahwasanya penyesalan yang pernah dilewati oleh manusia menjadi tanda kebaikan kita ketika kita belajar dari penyesalan orang lain. Kalau kita orang mukmin, maka sesungguhnya belajarlah satu, penyesalan orang lain ketika mereka dulu berkubang ke dalam dosa dan maksiat, di mana dosa itu menyebabkan dia resah hidupnya. Kita belajar supaya kita tidak mendekat kepada dosa itu. Orang mukmin belajar pula dari penyesalan yang dimiliki oleh mayit dan jenazah ketika mereka sudah menutup mata berkalang tanah. Belajarlah dari penyesalan-penyesalan mereka ketika disampaikan oleh Allah supaya kita berproses menjadi lebih baik, tidak perlu mengulang penyesalan yang dirasakan oleh banyak manusia ketika mereka telah berkalang tanah dan telah menjadi jenazah dan tidak mampu mengulang kebaikan untuk hidup mereka. Orang yang baik bukan semata-mata orang yang melakukan ketaatan, tapi orang yang baik adalah orang yang belajar mengerti tentang keburukan dan penyesalan supaya kita tidak menyesal dari apa yang disesali oleh orang-orang yang hari ini sudah menghadap kepada Rabb-Nya. Oleh karenanya kita akan lanjutkan. Kemarin kita telah membahas bahwasanya di antara perkara yang diimpi-impikan oleh si mayit ketika mereka baru meninggal dunia. Kalau dia adalah orang yang beriman, maka dia bersegera ingin supaya dipertemukan dengan alam barzah. Kenapa? Karena dia faham bahwasanya apa yang telah dia kerjakan di dalam hidup telah mendapatkan kabar gembira dari Allah. Insya Allah ya, orang yang paling takut kepada Allah sampai banyak beramal menjadi orang yang paling tenang hidupnya. Makanya kemarin saya sampaikan ketika khutbah sholat gerhana, banyak-banyaklah takut kepada Allah di dunia. Karena orang yang paling banyak takutnya kepada Allah di dunia menjadi orang yang tenang ketika dia menghadap kepada Allah. Bahkan ketika dia baru menutup mata, dia sudah bisa mengatakan kepada para pemikul jenazahnya, Qaddimuni, qaddimuni, tolong dong, cepat segerakan aku supaya aku bertemu dengan liang lahatku. Itu orang yang beriman. Jadi Masya Allah, sebagaimana perumpamaan siswa yang belajarnya tekun, rajin. Ketika ujian dia mampu menjawab setiap ujian, maka dia selalu tidak sabar menunggu pembagian rapot. Karena dia paham, insya Allah ranking saya 1 atau 2, 3 atau 4. Karena dia yakin bahwasanya hasil belajarnya terbayar tuntas ketika dia mampu menjawab segala pertanyaan. Itulah yang dirasakan orang mukmin, bahwasanya orang mukmin apabila mereka baru meninggal dunia, apakah bisa merasakan kenikmatan Ustaz? Walaupun hisabnya belum ditegakkan, bisa merasakan kenikmatan itu. Karena sesungguhnya walaupun hisab belum ditegakkan untuk menimbang semua perbuatan yang dia kerjakan, dia sudah bisa merasakan bahwasanya dia menjadi orang yang beruntung. Hingga dia berkata, Qaddimuni, qaddimuni, ya Allah, segerakan cepat. Jangan lelet kalian membawaku supaya aku cepat bertemu dengan liang lahatku, mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Perhatikan kalau orang tidak salih, ketika dia tidak takut kepada Allah, melabrak semua dosa dan kemaksiatan yang dikerjakan di dalam hidup. Orang yang tidak pernah takut kepada Allah di dunia menjadi orang yang paling ketakutan di padang mahsyar. Sampai ketika dia baru menutup mata dibawa untuk ke liang lahatnya. Perhatikan kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, idza kana ghairu shalihatin. Orang itu kalau tidak salih, baru kemudian dibawa di atas kerandanya, maka dia berkata, ya wailaha, aina yadhabuna biha, yasma' sautaha kulla syai'in illal insan walau sami'aha lasa'iqa. Maka kemudian orang-orang kalau tidak itu beriman, ketika dia baru dipindahkan dari tempat dia itu dikebumikan, lalu kemudian dibawa ke atas kerandanya, ketika dibawa oleh para pemikulnya, maka kemudian dia berkata, ya wailaha, kemana kamu akan membawaku? Di mana teriakan yang dia sampaikan didengarkan oleh seluruh makhluk, kata Rasulullah, illal insan, kecuali satu manusia yang tidak mampu mendengarnya. Lalu Rasulullah bersabda, lau sami'aha,
Kalau setiap manusia diberikan kemampuan untuk mendengarkan jeritan si mayit ketika dibawa ke liang lahat ketika dia bukan orang yang beriman, la soiko, pastilah dia akan pingsan. Saking kerasnya dia menjerit ketika ketakutan dibawa ke liang lahat, padahal baru dibawa ke liang lahat. Makanya Masya Allah kan, orang yang paling beruntung siapa? Orang yang takut sama Allah.